Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Cina geger. Sebuah makam kuno ditemukan tersembunyi di balik tembok legendaris negara itu. Tapi yang bikin dunia tercengang, makam ini diduga milik seorang nabi yang tak tercatat dalam kitab manapun. Siapa dia sebenarnya dan mengapa jasadnya berada di wilayah yang tak pernah dikenal sebagai tanah kenabian? Tahun 2025 mencatat sebuah peristiwa mengguncang Cina bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara provinsi Hebei. Pemerintah setempat awalnya menganggap peristiwa ini hanya sebagai bencana alam biasa. Tim evakuasi dan arkeolog segera dikerahkan untuk mengamankan area reruntuhan, terutama karena lokasi tersebut merupakan bagian penting dari warisan sejarah bangsa. Namun, saat proses penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan. Ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Sejarah mencatat memang ada hubungan antara dunia Islam dan Cina, tetapi tidak pernah ada bukti sebesar ini. Setelah beberapa hari dilakukan pembersihan dan penelitian awal, tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih. Utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah." Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab Zulkifli. Kabar ini segera menyebar ke pusat pemerintahan di Beijing. Tim gabungan yang terdiri dari arkeologi nasional, ahli sejarah, serta pejabat dari Kementerian Budaya dan Warisan Sejarah turun langsung ke lokasi. Pemerintah awalnya berusaha merahasiakan penemuan ini karena khawatir menimbulkan gejolak. Tapi seperti yang bisa ditebak, informasi ini bocor ke publik. Seorang anggota tim penggalian yang merekam video singkat lokasi makam secara diam-diam mengunggahnya ke internet. Video itu memperlihatkan nisan yang dikelilingi batu-batu tua dengan kaligrafi Arab, serta para peneliti yang kebingungan dan berdiskusi serius di lokasi. Video ini meledak dalam hitungan jam. Platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan, Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Para ahli sejarah dari berbagai negara memberikan pendapat mereka. Sebagian skeptis, sebagian lagi menganggap ini sebagai momen besar dalam sejarah Islam dan dunia. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari masyarakat Cina sendiri. Warga mulai berdatangan ke lokasi, bahkan dari provinsi-provinsi yang jauh. Mereka ingin melihat langsung apa yang terjadi. Banyak dari mereka bukan muslim, tapi rasa penasaran membawa mereka ke sana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merinding ketika berdiri di depan makam itu. Ada yang mengaku merasa damai, ada pula yang mengaku seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, komunitas muslim di Cina yang selama ini hidup di bawah tekanan merasa tersentuh dan sekaligus terlindungi. Penemuan ini menjadi penguat bagi mereka bahwa ajaran yang mereka imani memiliki jejak sejarah yang dalam bahkan di tanah yang begitu jauh dari pusat dunia Islam. Dalam hitungan minggu, ribuan umat muslim dari berbagai negara pun mulai berdatangan. Pemerintah Cina akhirnya tak bisa menutupi informasi ini lebih lama. Mereka mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengakui bahwa mereka menemukan sebuah makam yang sangat tua dengan ciri khas budaya Islam. Mereka belum menyatakan dengan pasti bahwa itu adalah makam seorang nabi, tetapi menyebutnya sebagai makam tokoh suci dari Timur Tengah yang diduga datang ke Cina pada masa sangat awal. Namun di kalangan umat Islam tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan nama Zulkifli yang tertulis di batu nisan dengan nama Zulkifli, salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Sebagian ulama dari Timur Tengah, Turki dan Indonesia pun menyatakan bahwa kemungkinan besar ini memang makam beliau. Apalagi sejarah mencatat bahwa Nabi Zulkifli dikenal sebagai nabi yang sangat sabar dan menuntut sebagian riwayat.
Beliau wafat di wilayah yang jauh dari Palestina, meski tidak disebut secara spesifik di mana. Kondisi di lokasi makam kini berubah drastis. Pemerintah Cina terpaksa menutup sementara area tersebut karena lonjakan pengunjung yang luar biasa. Namun hal itu tidak menghentikan umat Islam untuk berdatangan, bahkan jika hanya untuk berdiri di kejauhan dan doa. Banyak yang menangis, banyak pula yang bersujud syukur. Yang menarik setelah kejadian ini, terjadi peningkatan tajam dalam minat warga Cina terhadap Islam. Pusat-pusat informasi Islam di Beijing, Guangzhou, dan Urumqi mulai dipenuhi orang-orang yang ingin tahu lebih banyak. Mereka mulai bertanya siapa Nabi Zulkifli, apa yang diajarkan, dan mengapa makamnya bisa ada di tanah Cina. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Dalam sebulan pertama sejak berita ini mencuat, tercatat lebih dari 3.000 orang Cina secara terbuka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan ada yang berasal dari kalangan akademisi, pengusaha, hingga pejabat pemerintah daerah. Fenomena ini terus meluas. Media-media internasional mulai menyoroti bagaimana Islam bangkit kembali di Cina. Bukan karena dakwah yang masif, tapi karena sebuah kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Para tokoh Islam menyebut ini sebagai tanda kebesaran Allah yang sengaja ditampakkan di saat dunia sedang berada dalam krisis iman dan identitas. Penemuan makam yang diyakini sebagai milik Nabi Zulkifli mulai menimbulkan efek berantai. Pemerintah Cina awalnya berharap situasi akan tenang dengan menutup akses ke lokasi dan membatasi informasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan dari masyarakat dunia, terutama dari negara-negara mayoritas muslim, terus meningkat. Banyak yang mendesak agar situs ini dibuka untuk penelitian internasional dan dijaga secara profesional sebagai situs sejarah penting umat manusia. Di tengah tekanan itu, pemerintah Cina akhirnya mengeluarkan keputusan mengejutkan. Mereka membuka kerjasama dengan para arkeolog dan sejarawan dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Delegasi dari Mesir, Turki, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan diundang langsung untuk meneliti makam tersebut bersama tim Cina. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam opini dunia, sekaligus mengamankan hubungan diplomatik. Saat tim internasional tiba di lokasi, penelitian langsung dimulai secara intensif. Mereka membawa peralatan modern, pemindai tanah, teknologi pencitraan 3D, hingga alat analis karbon untuk meneliti usia batu nisan dan benda-benda yang ditemukan di sekitarnya. Dari hasil awal, batu nisan dan ruang bawah tanah diperkirakan telah berusia lebih dari 2.500 tahun, lebih tua dari masa dinasti Qin yang membangun tembok besar Cina. Yang membuat mereka terpaku adalah kesesuaian informasi dari batu nisan dengan kisah Nabi Zulkifli dalam beberapa sumber Islam klasik. Nama-nama yang terukir di sisi batu mengacu pada generasi sebelumnya yang dikenal dalam tradisi keturunan para nabi. Salah satu potongan kaligrafi berbunyi, "Aku adalah hamba dari Bani Israel, dijanjikan kesabaran, dan aku memegangnya sampai akhir." Selain itu ditemukan pula gulungan tua yang sudah nyaris hancur. Dengan bantuan teknologi canggih, beberapa bagian teks berhasil dibaca. Teks itu bukan dalam bahasa Arab atau Cina, melainkan semacam dialek Arab kuno, bahasa yang juga digunakan oleh bahasa Yunani kuno di Timur Tengah. Golongan itu tampaknya merupakan catatan dari para pengikut Nabi Zulkifli yang ditulis sesaat sebelum atau setelah wafatnya beliau. Salah satu terjemahan menyebutkan, "Kami menyelamatkan diri dari kehancuran di barat dan berjalan ke arah matahari terbit hingga kami temukan lembah damai yang dijaga tembok tinggi." Kalimat ini membuat sebagian peneliti menduga bahwa Nabi Zulkifli dan pengikutnya melarikan diri dari suatu konflik besar dan akhirnya menetap di kawasan timur jauh yang kini dikenal sebagai wilayah Cina Utara. Di luar situs makam, para peneliti mulai mencari bukti-bukti pendukung di daerah sekitar. Ternyata tidak jauh dari lokasi makam, terdapat desa terpencil yang dihuni oleh komunitas kecil yang mengaku mewakili asal-usul dari barat jauh. Mereka memiliki tradisi turun-temurun yang tak lazim untuk budaya Cina. Salah satu tradisi mereka adalah berpuasa dari matahari terbit hingga terbenam dan menyembah satu Tuhan yang tak berwujud. Mereka tidak menyebut nama Allah karena keterbatasan bahasa, tapi dalam ritual mereka, sebutannya digunakan memiliki akar yang dekat dengan bahasa Ibrani dan Arab. Seorang sesepuh desa mengatakan bahwa leluhur mereka adalah orang-orang yang datang dari padang gurun yang membawa ajaran untuk hidup sederhana, sabar, dan tidak menyembah berhala.
Ajaran ini secara mengejutkan sangat mirip dengan nilai-nilai tauhid dalam Islam. Penemuan ini membuat dunia akademik geger. Berbagai universitas dan lembaga sejarah berlomba-lomba untuk menerbitkan makalah ilmiah, menganalisis ulang peta migrasi para nabi, dan membandingkan kisah-kisah dari kitab suci dengan artefak yang ditemukan. Teori bahwa beberapa nabi pernah melakukan perjalanan jauh hingga ke wilayah Asia Timur mulai mendapat perhatian serius. Sementara itu, masyarakat umum tidak tinggal diam. Tayangan dokumenter, video YouTube, dan podcast tentang penemuan ini bermunculan di mana-mana. Topik tentang Nabi Zulkifli menjadi viral di platform digital dan menarik jutaan penonton dari seluruh dunia. Banyak yang mulai belajar kembali kisah para nabi dalam Islam, termasuk mereka yang sebelumnya tak tertarik sama sekali pada topik agama. Tak sedikit pula orang-orang non-muslim yang mengaku mulai tertarik pada Islam sejak penemuan ini. Salah satu tokoh publik Cina, seorang selebritas berpengaruh, secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya pada ajaran Islam setelah mengunjungi lokasi makam. Ia mengatakan bahwa saat berada di dekat nisan itu, dirinya merasa damai dan merinding. Beberapa minggu kemudian ia mengunggah video pendek yang menunjukkan dirinya mengucap 2 kalimat syahadat. Video itu viral dan membuat jutaan orang tersentuh. Efek domino ini menciptakan suasana sosial baru di Cina. Diskusi tentang Islam kini tidak lagi dianggap tabu di ruang publik. Beberapa sekolah bahkan mulai memasukkan pelajaran tentang sejarah agama dunia secara lebih terbuka. Meski masih banyak tekanan politik, suara-suara yang menyerukan toleransi dan keterbukaan semakin kuat. Namun tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa kalangan ultranasionalis mulai menyebarkan teori konspirasi bahwa penemuan makam ini adalah rekayasa pihak asing. Mereka menuduh negara-negara Islam mencoba menyusupkan pengaruh melalui jalur sejarah. Tapi tuduhan itu tidak didukung bukti kuat dan masyarakat justru makin penasaran untuk mencari kebenaran sendiri. Pemerintah Cina akhirnya membentuk tim khusus yang bertugas menjaga situs makam sekaligus mengawasi arus wisatawan dan peneliti. Mereka juga membangun museum kecil tak jauh dari lokasi untuk menampung temuan arkeologi dan menyajikan informasi secara netral. Namun satu hal yang mereka tak bisa dikendalikan adalah perubahan cara pandang masyarakat. Apa yang awalnya dianggap sebagai reruntuhan biasa ternyata menjadi awal dari babak baru dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya tentang arkeologi, tapi tentang jati diri, keyakinan, dan hubungan spiritual antara masa lalu dan masa kini. Dan kini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah hanya Nabi Zulkifli yang pernah menjejakkan kaki di timur jauh? Ataukah ada nabi-nabi lain yang juga meninggalkan jejak mereka di tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya? Setelah makam yang diduga milik Nabi Zulkifli ditemukan, tim peneliti gabungan dari berbagai negara mulai memfokuskan riset ke satu pernyataan besar. Bagaimana bisa seorang nabi Bani Israel mencapai wilayah yang begitu jauh di Asia Timur? Tidak ada catatan sejarah resmi dari peradaban Cina kuno yang menyebut secara langsung tentang kedatangan bangsa asing yang membawa ajaran monoteisme. Namun beberapa artefak kuno dan catatan lokal yang sebelumnya diabaikan kini mulai diperiksa kembali. Salah satu ahli sejarah dari Turki, Dr. Ayhan Selçuk, mengangkat temuan menarik dari dinasti kuno bernama Zhou. Dalam salah satu naskah kuno yang disimpan di perpustakaan rahasia di Chengdu, tercatat cerita tentang orang bijak dari arah barat yang tinggal di balik tembok dan mengajarkan kesabaran kepada rakyat miskin. Tulisan itu tidak menyebut nama, tapi karakteristik dan waktunya sangat cocok dengan periode yang diperkirakan sebagai masa hidup Nabi Zulkifli. Dr. Ayhan bahkan menunjukkan bahwa dalam cerita tersebut, sang bijak tinggal di lembah tenang bersama sekelompok kecil pengikut dan dikenal suka beribadah di malam hari dan menghindari kekerasan. Sementara itu, tim peneliti dari Indonesia, dipimpin oleh Dr. Profesor Lutfi Adnan, menemukan kemiripan pola migrasi dengan kisah penyebaran ajaran Islam yang dilakukan para wali. Ia berpendapat jika para wali bisa menembus wilayah Nusantara dengan budaya yang bahasa yang berbeda, maka bukan hal mustahil bila seorang nabi yang gigih dan diberi tugas oleh Tuhan mampu menembus wilayah Tiongkok dalam pelariannya dari penindasan. Di lokasi makam, penggalian lanjutan membongkar lebih banyak bukti. Ditemukan struktur bangunan yang menyerupai rumah ibadah kecil, dindingnya menghadap ke arah barat ke arah Mekah. Meskipun struktur bangunan ini diduga dibangun jauh sebelum masa Nabi Muhammad, di dalam bangunan itu terdapat ukiran simbolik berbentuk telapak tangan menghadap ke atas. Dalam banyak budaya Semitik, ini merupakan lambang penyerahan diri kepada Tuhan. Yang paling menarik adalah temuan sebuah batu pipi bertuliskan aksara campuran. Di tengahnya bertulis dalam huruf mirip Ibrani,
Dia tidak pernah marah dan tidak pernah mengkhianati janjinya kepada Tuhan. Para ahli meyakini ini merujuk pada sifat Nabi Zulkifli yang dikenal sebagai sosok sabar dan setia pada janji, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Sementara itu, suasana di Cina mulai berubah. Masyarakat lokal khususnya di wilayah sekitar situs mulai tertarik mempelajari Islam secara serius. Beberapa komunitas lokal yang sebelumnya menganggap makam tersebut hanya situs sejarah biasa, kini mulai menjaganya dengan lebih hormat. Mereka membersihkan area sekitar, membuat jalur jalan yang aman, dan bahkan mendirikan pusat informasi kecil untuk wisatawan. Pemerintah Cina yang awalnya ragu mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersikap defensif. Terlalu banyak perhatian internasional tertuju pada penemuan ini. Selain itu, jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut meningkat tajam. Hotel dan restoran mendadak penuh, ekonomi lokal tumbuh pesat, dan pemerintah mulai melihat ini sebagai peluang pariwisata religius dan potensial. Namun, ada juga pihak-pihak yang merasa terancam. Beberapa kalangan akademik di Cina mempertanyakan kebenaran temuan ini dan mengklaim bahwa penelitian terlalu bias secara religius. Mereka mendesak agar dilakukan kajian ulang dengan pendekatan yang lebih netral. Namun setiap kali upaya itu dilakukan, bukti-bukti baru justru menguatkan kemungkinan bahwa makam itu memang milik seorang tokoh besar dari wilayah barat. Di luar Cina, dunia Islam bereaksi dengan penuh semangat. Di berbagai masjid dan sekolah Islam, kisah Nabi Zulkifli kembali diajarkan dengan semangat baru. Banyak ustadz dan guru agama mengaitkan temuan ini sebagai penguat iman dan bukti bahwa sejarah para nabi sangat luas, bahkan mungkin belum sepenuhnya terungkap. Salah satu reaksi paling menyentuh datang dari Yaman. Seorang ulama tua bernama Syekh Makdisi menyampaikan khutbah Jumat di hadapan ribuan jemaah. Dalam khutbahnya ia berkata, "Jika Zulkifli benar sampai ke ujung dunia timur, maka kita umat Islam pun harus yakin bahwa dakwah dan cahaya kebenaran itu tidak mengenal batas wilayah. Ini adalah pengingat bahwa para nabi adalah teladan global, bukan hanya milik satu bangsa atau satu tempat." Beberapa negara muslim bahkan mulai menjalin kerjasama resmi dengan Cina untuk mengembangkan situs tersebut sebagai pusat penelitian peradaban Islam awal. Universitas Al-Azhar dari Mesir mengirimkan tim khusus yang fokus pada kajian naskah kuno. Sementara Universitas Islam Madinah membuka program pertukaran pelajar dengan kampus-kampus di Beijing dan Xi'an. Di balik semua kegembiraan ini, muncul pertanyaan penting dari sebagian umat Islam. Jika ini benar-benar makam seorang nabi, bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah boleh dikunjungi layaknya wisata? Apakah tidak khawatir malah jatuh ke dalam pengagungan berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu diskusi serius di kalangan ulama. Mayoritas sepakat bahwa jika dilakukan dengan niat mempelajari sejarah dan memperkuat iman, kunjungan ke makam seperti itu sah-sah saja. Tapi mereka juga mengingat agar umat Islam tidak terjebak dalam ritual yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti memohon-mohon atau meminta keberkahan dari makam. Beberapa ulama bahkan melihat ini sebagai tanda-tanda zaman, bukan dari arti kiamat sudah dekat, tapi lebih kepada kebangkitan semangat umat Islam untuk menelusuri kembali akar sejarah mereka. Selama ini, banyak yang terlalu fokus pada masa kekhalifahan dan mengabaikan kisah para nabi yang menyebar ke berbagai wilayah bumi. Tak lama setelah itu, pemerintah Cina menyelenggarakan simposium internasional ternama bertema peradaban monoteis di Timur Jauh. Dalam acara tersebut, tokoh-tokoh dari berbagai agama diundang untuk berdialog, saling bertukar pandangan, dan membahas pentingnya toleransi antar budaya. Simposium itu menjadi bukti bahwa dari sebuah makam kuno yang nyaris terlupakan, dunia bisa diajak untuk duduk bersama dan mencari titik temu. Malam itu, langit di sekitar makam tampak tenang. Cahaya lampu-lampu kecil menyinari jalur menuju batu nisan yang kini dijaga ketat. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka pelajari dari relawan dakwah yang mulai berdatangan. Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal yang menjadi jelas, sejarah tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan berbicara lebih keras dari semua yang pernah ditulis di buku teks. Setelah perhatian dunia tertuju pada temuan makam misterius di balik tembok besar Cina, dunia arkeologi dan keilmuan agama memasuki fase baru. Kali ini fokus tidak hanya pada makam itu sendiri, tapi pada kemungkinan jejak-jejak lain dari peradaban atau komunitas yang dibangun oleh Nabi yang diduga sebagai Zulkifli. Tim peneliti mulai memetakan radius hingga puluhan kilometer dari lokasi makam untuk mencari petunjuk lanjutan.
Di sebuah desa kecil yang terletak di selatan lokasi makam, penduduk lokal menunjukkan kepada tim peneliti sebuah gua yang sejak ratusan tahun lalu dianggap tempat suci. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali tinggal di sana, tapi menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulunya menjadi tempat bermeditasi seorang dari jauh yang mengajarkan ajaran moral yang sangat berbeda dari ajaran nenek moyang mereka saat itu. Gua tersebut sangat sederhana, namun di dinding-dindingnya terdapat ukiran yang menakjubkan. Bukan seni Tiongkok kuno, melainkan pola-pola khas Timur Tengah. Pohon kurma, gambar unta, dan simbol bintang berujung 5 yang sering dijumpai dalam artefak Islam awal. Di tengah gua terdapat batu besar yang terlihat seperti tempat duduk atau tempat sholat. Arah duduknya pun menghadap ke barat. Ketika peneliti membawa alat pemindai tanah dan mendeteksi lapisan-lapisan yang tersembunyi di bawah gua, mereka menemukan sisa-sisa kayu hangus, tulang binatang kurban, dan pecahan tembikar yang mengandung sisa zaitun. Semua ini menguatkan dugaan bahwa gua itu memang digunakan oleh seseorang yang berasal dari kawasan barat. Tim peneliti asal Maroko yang dipimpin oleh Dr. Yasmina Kodari menyebutkan, ini sangat jarang terjadi. Kita tidak pernah menemukan bukti bahwa peradaban Timur Tengah kuno pernah mencapai sejauh ini. Tapi semua bukti ini benar-benar membuka pandangan baru. Sementara itu, pemerintah Cina mulai membentuk badan khusus untuk mengatur semua penelitian dan pengelolaan situs makam. Mereka menyadari bahwa semakin dalam penggalian dilakukan, semakin banyak keterlibatan internasional yang akan terjadi. Maka, koordinasi dengan UNESCO dan organisasi-organisasi Islam dunia mulai dilakukan. Protokol ziarah, perlindungan situs, dan pengaturan kunjungan mulai dibahas secara serius. Media dunia juga tak henti-hentinya memberitakan perkembangan ini. Di banyak stasiun televisi Timur Tengah, kisah Nabi Zulkifli yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, kini menjadi sorotan utama. Ceramah-ceramah para ulama besar mulai mengangkat kisah ini sebagai contoh perjuangan Nabi yang tak kenal banyak namun memiliki peran besar. Ustadz Abdul Muiz dari Indonesia mengatakan dalam siaran televisi nasional, temuan ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang semangat. Kita sering lupa bahwa para nabi itu diutus bukan hanya untuk satu tempat, tapi bisa saja menyebar luas bahkan di tempat yang tak pernah kita duga. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk membuka wawasan bukan mempersempitnya. Salah satu kejadian yang menggetarkan hati datang dari wilayah Xinjiang. Di sebuah madrasah lokal yang selama ini sangat tertutup, tiba-tiba seorang remaja penghafal Al-Quran bernama Mali membaca sebuah ayat yang menyebutkan Zulkifli dan ia menangis. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, "Saya merasa sangat dekat dengan beliau, seperti ada cahaya yang turun ketika saya membaca ayat itu." Fenomena ini membuat banyak orang mulai percaya bahwa temuan makam ini bukan kebetulan. Beberapa ulama bahkan menyebutnya sebagai cara Allah menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu muncul, bahkan jika harus menunggu ribuan tahun. Namun demikian, para pemimpin Islam tetap mengingatkan agar umat tidak terjebak dalam euforia atau fanatisme lokal. Inti dari semua ini adalah mengambil ibrah, bukan sekedar berbangga. Dalam waktu bersamaan, ada penolakan dari kelompok ekstremis yang merasa bahwa temuan ini adalah bagian dari rekayasa global untuk melemahkan nilai-nilai tradisional Islam. Namun, argumen-argumen mereka dengan cepat dibantai oleh bukti-bukti ilmiah yang muncul, termasuk kesaksian ahli sejarah non-muslim yang menyatakan temuan ini valid dan terverifikasi. Beberapa waktu kemudian ditemukan naskah lain yang ditulis dalam bahasa campuran antara Persia kuno dan bahasa lokal. Naskah itu menjelaskan bahwa seorang utusan dari barat mengajarkan kesabaran dan tidak menyembah dewa-dewa. Dia menyuruh kami menyembah Tuhan satu-satunya dan berkata bahwa setelahnya akan datang nabi terakhir dari bangsa Arab. Kalimat terakhir ini membuat geger semua peneliti. Jika benar, ini adalah pengakuan bahwa nabi yang dimakamkan tersebut sudah menyampaikan nubuat akan datangnya Nabi Muhammad jauh sebelum nabi kenabian dimulai. Beberapa sarjana menyebut bahwa ini bisa jadi menjadi titik temu antara sejarah para nabi dan lintasan geopolitik spiritual dunia. Jika benar bahwa seorang nabi dari Bani Israel pernah tinggal di Cina, maka peta dakwah dunia perlu ditinjau ulang. Dunia Islam tidak lagi hanya memusat di Timur Tengah, tapi bisa mencakup wilayah timur jauh seperti Tiongkok dan sekitarnya.
Pemerintah Cina akhirnya memutuskan membangun museum khusus untuk menceritakan kisah penemuan ini, lengkap dengan bukti-bukti arkeologis, dokumentasi peneliti, dan ruang khusus untuk pemahaman lintas agama. Museum ini tidak memaksakan keyakinan, namun membuka dialog antara sains dan iman. Kini, makam yang tadinya sunyi telah menjadi tempat refleksi spiritual dan ilmu pengetahuan. Ribuan orang datang bukan hanya untuk melihat batu nisan, tapi untuk merenung tentang sejarah yang terkubur begitu lama. Dan dari balik tanah yang diam, dunia akhirnya mulai mendengar kembali suara seorang nabi yang selama ini dilupakan. Suara tentang kesabaran, keikhlasan, dan janji kepada Tuhan yang tak pernah ia langgar. Pasca dibukanya museum khusus dan meningkatnya perhatian internasional terhadap makam yang diyakini sebagai makam seorang nabi, pemerintah Cina mengundang berbagai tokoh lintas agama, sejarawan dan arkeologi ternama dalam berbagai negara untuk menghadiri sebuah simposium terbuka di Beijing. Tujuannya bukan sekedar memamerkan temuan, tapi mempertemukan berbagai perspektif dalam semangat kolaborasi keilmuan dan pemahaman antar budaya. Di antara para undangan, hadir pula Dr. Hasan Al-Baidawi dari Mesir, seorang pakar tafsir yang sudah menulis puluhan buku tentang sejarah para nabi dalam Al-Quran. Ia hadir bersama timnya yang terdiri dari ahli filologi, antropolog, dan ilmu teknologi pemetaan digital. Ketika diperlihatkan rekaman visual, artefak dari gua serta naskah kuno yang berbor ini berhasil diterjemahkan. Sebagian, Dr. Hasan terlihat sangat terharu. Jika ini benar-benar peninggalan dari Nabi Zulkifli, maka ini salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Islam modern, katanya. Simposium itu tidak hanya menampilkan presentasi, tapi juga menjadi ruang diskusi terbuka. Ada debat panjang soal metodologi penelitian, keabsahan data, hingga nilai-nilai universal dari pesan yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Yang menarik, sebagian besar peserta non-muslim tidak mempersoalkan identitas kenabian, tapi justru fokus pada nilai-nilai ajarannya yang mengajarkan kesabaran, keadilan, dan tauhid. Seorang profesor asal Jerman, Dr. Ulrich Meyer, yang ahli dalam sejarah Timur Jauh, menyampaikan pendapat mengejutkan. Ia berkata, jika Cina benar-benar pernah menjadi tempat tinggal seorang nabi dari Timur Tengah, maka banyak hal dalam sejarah lokal yang harus ditafsir ulang. Bisa jadi beberapa aspek moral dalam budaya Cina kuno sebenarnya adalah pengaruh dari ajaran monoteistik yang tidak tercatat secara resmi. Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik. Banyak orang mulai menggali kembali kisah-kisah rakyat yang selama ini dianggap mitos. Salah satunya adalah legenda tentang seorang lelaki asing yang menolak menyembah langit dan dewa-dewa, yang hidup sederhana dan mengajarkan agar manusia hanya menyembah satu Tuhan. Kisah ini sering disebut-sebut dalam literatur kuno di beberapa wilayah Cina, namun selalu dianggap fiksi atau cerita rakyat biasa. Bahkan ada naskah kuno di perpustakaan kuno Dong Huang yang menceritakan tentang seorang bijak berjubah coklat dari barat yang datang dan mengajarkan puasa, kejujuran, dan tidak menyembah berhala. Para ahli bahasa mengaitkan deskripsi itu dengan karakteristik nabi-nabi dari Bani Israel termasuk Zulkifli. Sementara itu di luar forum ilmiah, suasana spiritual juga mulai terasa di kalangan masyarakat. Banyak warga Cina, baik muslim maupun non-muslim, mulai datang ke wilayah makam hanya untuk duduk tenang, merenung dan membaca ulang kisah-kisah para nabi. Mereka tidak datang untuk beribadah, tapi untuk mencari kedamaian batin. Fenomena ini menciptakan arus wilayah religi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Di satu sisi, pemerintah Cina menghadapi tantangan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara mengolah situs bersejarah dengan sensitivitas agama, menjaga keamanan, dan tetap menghormati ideologi negara. Namun seiring waktu, pendekatan mereka mulai melunak. Bahkan dalam sebuah pernyataan resmi, seorang juru bicara Kementerian Budaya menyatakan, "Kami tidak melihat ini sebagai promosi agama, tapi sebagai bagian dari warisan sejarah umat manusia yang layak dihormati." Tak lama setelah itu, sebuah lembaga riset internasional melakukan penggalian tambahan di sisi timur makam. Di sana mereka menemukan artefak yang diyakini sebagai pemilik para pengikut Nabi tersebut. Ada catatan dalam batu yang berbunyi, "Kami datang bersamanya dari negara jauh." Ia tidak pernah marah, tidak pernah lalai, dan selalu menepati janji. Ia mengajarkan kami bersabar dan berserah diri kepada Tuhan yang satu.
Tulisan ini semakin memperkuat argumen bahwa nabi tersebut tidak datang sendiri, yang mungkin membawa sekelompok kecil pengikut dari wilayah asalnya. Mereka bisa jadi adalah pelarian, pengembara, atau utusan rahasia yang diutus Tuhan ke bagian dunia yang belum tersentuh ajaran tauhid. Para arkeolog dan sejarawan menyebut mereka sebagai komunitas Zulkifli. Pada saat yang sama, beberapa peneliti Muslim mulai mengaitkan peristiwa ini dengan tafsir-tafsir klasik. Dalam kitab-kitab tafsir lama, memang ada catatan bahwa Zulkifli hidup di luar wilayah Bani Israel pada satu fase hidupnya. Ada pula tafsir yang menyebut ia berhijrah di negeri-negeri yang jauh dari Syam. Namun karena kurang data sejarah, tafsir itu tidak terlalu diangkat. Kini temuan ini memberi dukungan nyata bahwa kemungkinan hijrah itu memang benar-benar terjadi dan tempat tujuannya adalah wilayah Tiongkok. Tidak sedikit pula yang mulai menyusun penelitian lanjutan untuk menggali kemungkinan adanya pengaruh ajaran Zulkifli terhadap pemikiran Konfusius atau filsafat teisme awal. Walaupun belum ada kesimpulan pasti, tetapi banyak konsep seperti keadilan, pengendalian diri, dan etika hidup sederhana yang terasa selaras. Di hari terakhir simposium, seluruh peserta diajak mengunjungi langsung situs makam. Mereka diminta mengenakan pakaian khusus, menjaga kesopanan, dan tidak mengangkat suara. Di sana suasana sangat hening. Sebagian pengunjung terlihat menangis, sebagian lain terdiam dalam kekaguman. Bahkan yang bukan muslim pun mengaku merasakan semacam kehadiran spiritual yang kuat di tempat itu. Dalam perjalanan kembali, Dr. Hasan menulis dalam catatannya, ini bukan hanya perjalanan ke makam seorang nabi, ini perjalanan menelusuri sisi lain dari sejarah manusia yang selama ini kita abaikan. Ternyata, wahyu bisa saja turun di tempat yang tidak kita sangka, dan kebenaran kadang terkubur sangat dalam, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Beberapa bulan setelah simposium internasional di Beijing, gaung penemuan makam Nabi itu tak juga surut. Bahkan perhatian dunia justru semakin besar. Lembaga-lembaga berita global mulai mengangkat laporan mendalam, dan banyak tokoh agama dari berbagai penjuru dunia ingin melihat langsung situs tersebut. Namun di balik sorotan media dan kehebohan publik, sebuah tim kecil dari Lembaga Riset Islam Internasional (LRII) justru memilih bergerak diam-diam. Mereka dipimpin oleh Profesor Mardani Al-Faruqi, seorang peneliti asal Indonesia yang dikenal tenang dan teliti. Profesor Mardani tidak datang untuk mencari popularitas. Tujuan utamanya sederhana, membuktikan kebenaran secara ilmiah tanpa membiarkan emosi atau esensi ikut bercampuri penilaian. Tim ini mendapatkan izin khusus dari pemerintahan Cina untuk memeriksa situs makam selama 2 minggu penuh, termasuk bagian-bagian gua dan terowongan bawah tanah yang belum dijamah oleh tim sebelumnya. Salah satu hal yang menarik perhatian mereka adalah adanya sistem ventilasi kuno yang mengarah langsung ke arah gua. Ventilasi ini tidak dibuat sembarangan, ukurannya seragam, sudut kemiringannya presisi, dan jalurnya mengikuti arah cahaya matahari pagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang membangunnya memiliki pengetahuan teknik dan astronomi, ujar Profesor Mardani. Selama penelitian itu, mereka menemukan satu ruang tersembunyi yang sebelumnya tertutup batu besar. Setelah membuka jalan masuk secara hati-hati, mereka mendapati ruang kecil dengan tembok berukir. Di sana terdapat lukisan dinding yang memperlihatkan sosok berjanggut dengan tangan mengarah ke langit, dikelilingi oleh sekelompok orang yang mendengarnya. Di bawahnya bertuliskan dalam aksara kuno lokal, dia datang dari arah barat dan menyampaikan bahwa Tuhan hanya satu. Bagi Profesor Mardani, ini seperti potongan terakhir dari puzzle yang selama ini mereka cari, yang menyadari bahwa misi dakwah pada Nabi tak pernah terikat satu wilayah saja. Mereka bisa saja dikirim ke tempat-tempat yang jauh, yang bahkan belum mengenal huruf, demi menyampaikan pesan tauhid. Namun dari penemuan ruang rahasia itu, tim juga menyadari bahwa makam ini bukan sekedar tempat peristirahatan seorang nabi. Ini adalah pusat komunitas spiritual pada zamannya. Ada sistem tempat tinggal, ruang ibadah, bahkan tempat belajar di sekitar gua utama. Para peneliti menyimpulkan bahwa nabi ini memimpin sekelompok kecil masyarakat yang hidup terpencil, mungkin karena menghindari tekanan politik atau keagamaan pada masa itu. Sementara itu, pemerintah Cina menghadapi dilema baru. Di satu sisi, mereka tidak ingin situs ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang meluas, mengingat aturan ketat yang berlaku di negara tersebut. Di sisi lain, mereka tak bisa membendung arus masyarakat lokal yang datang untuk melihat dan merenung. Beberapa warga bahkan mulai menyebut tempat itu sebagai lembah kebenaran, karena menganggap bahwa orang yang dikuburkan di sana bawa ajaran yang lurus,
adil, dan penuh kasih sayang. Fenomena ini mulai menyebar ke berbagai kota. Orang-orang mulai membaca kisah para nabi, baik dari Al-Quran maupun dari sumber-sumber sejarah kuno. Di perpustakaan dan kota kuno, buku-buku tentang Zulkifli, nabi-nabi Bani Israel, dan sejarah monoteisme mulai laris manis. Bahkan banyak pemuda Tiongkok yang sebelumnya tidak tertarik dengan agama, kini mulai menggali ajaran tauhid. Salah satu yang paling viral di media sosial adalah testimoni dari seorang pemuda ateis bernama Zhang Wei yang menulis, "Saya datang ke situs ini hanya karena penasaran, tapi saat berdiri di depan makam dan membaca kisah hidup orang yang dikubur di situ, saya merasa seperti tersentuh oleh sesuatu yang tak pernah terlihat. Ia tidak punya kekuatan militer, tidak punya kerajaan, tapi ajarannya tetap hidup hingga hari ini. Mungkin ini yang disebut sebagai kekuatan kebenaran." Kesaksian Zhang Wei mendapatkan jutaan like dan dibagikan seluruh dunia. Banyak netizen dari luar Cina memberikan komentar positif. Mereka menyebut bahwa ini adalah pertanda bahwa dunia kini mulai haus akan spiritualitas yang murni, bukan yang dipopularitas atau diperalat. Namun di tengah semua euforia itu, muncul juga gelombang penolakan dari kelompok-kelompok tertentu. Beberapa pihak ekstrim menganggap penemuan ini sebagai upaya mengislamisasi sejarah. Mereka menyebarkan narasi tandingan bahwa situs ini hanyalah makam orang bijak lokal, bukan nabi. Mereka juga menuduh para peneliti dari dunia Islam sebagai penyusup yang membawa agenda tersembunyi. Menanggapi hal ini, Profesor Mardani hanya tersenyum. "Kami datang bukan untuk mengubah keyakinan siapapun. Kami hanya meneliti. Jika hasil penelitian kami tidak disukai, itu bukan masalah, tapi jangan biarkan ketakutan menghalangi kebenaran ilmiah," katanya kepada salah satu stasiun televisi. Sikap tenang dan ilmiah seperti itulah yang membuat Profesor Mardani mendapatkan banyak dukungan, bahkan dari kalangan akademis Cina sendiri. Sejumlah profesor lokal yang sebelumnya skeptis mulai berubah pikiran setelah melihat bukti-bukti fisik dan catatan sejarah yang diungkap dengan transparan. Dalam pertemuan penutup bersama pejabat Kementerian Kebudayaan, Profesor Mardani memberikan laporan lengkap tentang hasil penelitiannya. Ia menutup laporannya dengan satu kalimat sederhana, "Kadang yang kita anggap sebagai cerita lama ternyata adalah fakta sejarah yang tertimbun waktu, dan Tuhan selalu punya cara untuk mengingatkan manusia kapanpun dia mau." Dengan laporan itu, pemerintah Cina akhirnya memutuskan untuk menetapkan situs tersebut sebagai zona warisan sejarah dan kebijakan spiritual. Situs ini memberikan perlindungan hukum yang kuat, sekaligus memungkinkan adanya kegiatan edukatif yang bersifat terbuka, namun tetap terkontrol. Kini, tempat itu bukan hanya menjadi lokasi penelitian arkeologi, tapi juga simbol penemuan antara ilmu pengetahuan, sejarah, dan pencarian makna hidup. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar makam kuno, tapi pintu menuju kesadaran baru bahwa Tuhan bisa mengutus siapapun, kemanapun, untuk menyampaikan cahayanya. Sejak makam Nabi itu diresmikan sebagai zona warisan sejarah dan kebijaksanaan spiritual, arus kunjungan dari luar negeri meningkat drastis. Setiap harinya, ratusan pengunjung dari berbagai latar belakang berdatangan. Ada yang datang sebagai peneliti, ada juga yang datang karena ingin tahu, dan tak sedikit pula yang datang karena merasa hatinya terpanggil. Namun di tengah kepadatan pengunjung yang sorotan internasional, ada satu hal yang mulai menarik perhatian para arkeolog dan peneliti bahasa kuno. Saat tim Profesor Mardani sedang merapikan laporan akhir dan memindai ulang struktur bantuan di sekitar terowongan lama, mereka tak sengaja menemukan sebuah lorong kecil tersembunyi di balik salah satu dinding bebatuan. Lorong itu tertutup oleh lempengan batu datar yang terlihat seperti bagian alami dari gua. Butuh waktu 2 hari untuk membukanya dengan hati-hati karena ada kekhawatiran akan merusak struktur di dalamnya. Begitu berhasil dibuka, lorong itu membawa mereka ke seluruh ruangan bawah tanah yang benar-benar berada di area lain. Ukirannya lebih halus, suhunya lebih sejuk, dan dindingnya tertulis rangkaian simbol serta tulisan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Dalam penelitian situs ini, setelah dibersihkan, mereka menyadari bahwa ini adalah semacam ruang arsip atau ruang pribadi. Di tengah ruangan, ada kotak batu kecil setinggi pinggang yang di atasnya diletakkan semacam wadah dari logam tipis. Ketika wadah itu dibuka, mereka menemukan gulungan kulit yang tampaknya berasal dari zaman sangat lama. Tulisan di atasnya sangat rapi, menggunakan tinta hitam dan merah. Beberapa kata terlihat familiar dengan aksara Semitik kuno, yang kemudian dicocokkan oleh tim ahli dari Mesir dan Suriah. Hasil awalnya mengejutkan.
Gulungan itu berisi penggalan doa, petunjuk ibadah dan pesan moral yang sangat dekat dengan nilai-nilai Islam, meski ditulis jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bagian yang paling membuat heboh adalah penanggalan yang berbunyi, "Akan datang seorang yang lahir dari padang gersang, membawa wahyu dari langit, menyempurnakan jalan para saudara kami yang lebih dulu diutus." Kalimat itu dianggap oleh beberapa peneliti sebagai nubuat yang sangat jelas tentang kedatangan Rasul terakhir. Sebagian menyamakan isi tulisan ini dengan nubuat serupa yang pernah ditemukan di Laut Mati dalam gulungan Qumran yang selama ini diyakini berasal dari kaum Essens. Pemerintah Cina langsung mengamankan ruangan itu dan membentuk tim khusus lintas negara untuk memverifikasi keaslian naskah tersebut. Prosesnya ketat, menggunakan teknologi modern seperti penanggalan karbon, pemindahan spektrografi tinta, dan pengujian bahan kulit. Hasil awal dari uji laboratorium menunjukkan bahwa naskah tersebut memang sangat tua, kemungkinan berasal dari 1500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Temuan ini bukan hanya memperkuat bahwa makam itu adalah milik seorang nabi dari zaman kuno, tapi juga membuka wacana baru tentang hubungan antar nabi dan penyatuan ajaran tauhid dari masa ke masa. Dalam sebuah konferensi terbatas, Profesor Mardani menjelaskan, ini adalah bukti bahwa risalah para nabi tidak saling bertentangan. Mereka membawa satu pesan, hanya berbeda waktu dan tempat, dan kini dari tempat yang jauh seperti Cina, kita melihat serpihan-serpihan sejarah itu bersatu kembali. Namun seiring popularitas penemuan baru itu, muncul gelombang reaksi lain dari kalangan akademisi dan politisi barat. Beberapa menuduh bahwa narasi nubuat nabi terakhir ini terlalu menguntungkan Islam. Mereka mendesak agar interpretasi keagamaan dibatasi dan protes kajian dikembalikan sepenuhnya ke ranah arkeologi dan sejarah. Menanggapi hal ini, pemerintah Cina tetap netral. Mereka tidak menyebut nama nabi tertentu dalam pengumuman resmi, namun tetap menyampaikan bahwa artefak itu mengandung nilai spiritual universal yang mengajarkan keesaan Tuhan dan kedamaian di antara manusia. Sikap ini disambut baik oleh publik, meski tetap membuat banyak kalangan bertanya-tanya. Sementara itu, situs makam mulai mendapatkan kunjungan khusus dari tokoh-tokoh dunia. Di antaranya adalah seorang ulama besar dari Afrika Utara, pendeta Kristen Ortodoks dari Ethiopia, bahkan seorang rabi Yahudi liberal dari Amerika Serikat. Mereka semua datang bukan untuk mengklaim, tapi untuk menyaksikan langsung dan berdialog. Salah satu pertemuan paling bersejarah terjadi saat ketiganya berdiri bersama di depan makam, lalu berdoa dengan cara masing-masing sambil menyampaikan pesan damai di depan media. Momen ini viral dan disebut sebagai Hari Doa Tembok Timur. Media menyebutnya sebagai simbol bahwa manusia dari latar belakang berbeda bisa bersatu saat mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekedar identitas, yaitu kebenaran dan pencarian makna hidup. Sementara itu di kalangan masyarakat awam, cerita-cerita spiritual mulai bermunculan. Beberapa pengunjung mengaku mengalami mimpi aneh setelah mengunjungi makam. Ada yang bermimpi bertemu lelaki tua berjanggut yang hanya berkata satu kalimat, "Tuhanmu satu, maka jangan engkau membagi-baginya." Meski kisah-kisah ini sulit diverifikasi secara ilmiah, namun semakin memperkuat aura spiritual situs tersebut. Di sisi lain, muncul gerakan-gerakan diskusi dan komunitas kecil di kota-kota besar Cina. Mereka mulai mengkaji kembali sejarah spiritual nenek moyang mereka, bahkan mulai membuka percakapan tentang konsep ketuhanan dalam kehidupan modern. Ada yang menyebut ini sebagai gelombang baru kesadaran rohani di timur. Di akhir masa penelitian tahap kedua, Profesor Mardani membuat satu catatan penting dalam laporannya. Yang terkubur di lembah sunyi itu bukan hanya jasad seorang nabi, tapi juga pesan yang selama ini dilupakan dunia, bahwa manusia harus kembali pada nilai dasar penciptaan, menyembah Yang Esa, berbuat adil dan hidup damai. Meski dunia mulai menaruh perhatian serius pada situs makam nabi yang ditemukan di sekitar tembok besar Cina, ada satu hal yang belum selesai. Siapa sebenarnya nabi yang dimakamkan di sana? Pernyataan ini menggantung di benak semua orang. Para arkeologis, teolog, dan sejarawan dari berbagai negara mulai menyusun kemungkinan berdasarkan teks kuno, analis geografis, dan catatan-catatan sejarah. Tim dari Turki bahkan membawa manuskrip Ottoman yang menyebut tentang seorang nabi dari Timur Tengah yang jauh tinggal di antara dua gunung dekat dengan negeri raja besar. Meski deskripsinya masih samar, sebagian mengaitkannya dengan kisah Zulkarnain.
tokoh yang disebut dalam Al-Quran sebagai pemimpin besar yang pernah membangun tembok pelindung dari makhluk perusak bernama Yajuj dan Majuj. Namun, hipotesis itu masih terlalu jauh. Tidak ada bukti kuat bahwa yang dimakamkan di situs tersebut adalah Zulkarnain. Maka para peneliti mencoba mendekatkan yang lebih hati-hati. Mereka menyusun daftar para nabi yang dikenal dalam sejarah agama-agama Samawi, khususnya yang memiliki kaitan dengan wilayah timur atau kawasan non-Arab. Dalam proses itu muncullah satu nama yang mulai perlahan disebut-sebut, yaitu Nabi Khidir. Sosok ini sangat misterius. Dalam tradisi Islam, Khidir dikenal sebagai hamba Allah yang diberi ilmu langsung darinya. Seorang yang tak pernah disebut secara langsung sebagai nabi dalam Al-Quran, namun jelas memiliki status sangat tinggi di sisi Allah. Ia pernah bertemu dengan Nabi Musa dalam kisah yang unik, menunjukkan tindakan-tindakan yang tak bisa dipahami oleh logika biasa. Tapi semuanya memiliki hikmah mendalam. Beberapa teks kuno dari Timur Tengah menyebut bahwa Khidir memiliki hubungan erat dengan wilayah-wilayah jauh di timur. Dalam beberapa tradisi sufi, bahkan disebut bahwa Khidir bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu berbeda, seolah ia tidak terkait oleh ruang dan waktu. Hal ini membuat identitasnya semakin misterius. Namun kembali pada makam itu, para ahli mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Salah satu panel batu di ruang bawah tanah yang ditemukan sebelumnya memiliki gambar sungai yang mengalir di bawah dua gunung. Di atasnya tertulis dalam aksara kuno semacam syair. Ia datang dari barat menuju timur. Ia tidak wafat karena usia, tapi karena perintah Tuhan. Ia berdiam untuk menanti waktu, tapi waktu telah memilih untuk mengakhirinya. Kalimat ini membuat diskusi makin hangat. Sebagian menilai itu merujuk pada sosok yang diabdikan oleh Tuhan untuk sebuah tugas panjang, lalu akhirnya meninggal setelah tugasnya selesai. Apakah ini merujuk pada Nabi Khidir atau pada nabi lainnya? Sementara diskusi terus berkembang, pemerintah Cina mengizinkan pembukaan bagian bawah makam. Untuk pertama kalinya, selama ini hanya area luar dan ruang tengah yang dibuka untuk umum dan penelitian. Bagian bawah makam diyakini sebagai ruang inti, tempat di mana jasad disemayamkan. Pembukaan itu dilakukan secara hati-hati dengan protokol ilmiah dan spiritual. Tim dari Tiongkok bekerja sama dengan peneliti Muslim dari Mesir, Turki, dan Indonesia. Mereka melakukan penyucian tempat terlebih dahulu, lalu membuka ruang inti dengan membaca doa dalam 3 bahasa, Arab, Mandarin, dan Inggris. Begitu pintu besi tua yang tersembunyi itu dibuka, ruangan kecil tampak sangat sederhana, tidak mewah, tidak megah. Di tengahnya terdapat balok putih batu yang posisinya miring, seolah menjadi simbol tidur panjang. Di sisi batu itu terdapat potongan kain yang mulai rapuh, namun memiliki sulaman emas dengan kalimat Arab kuno, La ilaha illallah. Semua orang terdiam, tak ada suara, hanya desahan nafas kagum dan rasa tak percaya. Seorang tokoh agama asal Indonesia yang ikut menyaksikan pembukaan itu hanya berbisik lirih, Subhanallah, ini bukan sekedar makam, ini tempat yang menyimpan cahaya zaman. Pemerintah Cina kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa situs ini akan dijadikan pusat peradaban lintas agama. Mereka menyebutnya Pusat Damai Tembok Timur. Pusat ini akan menjadi tempat riset, tempat ibadah lintas keyakinan, serta museum spiritual yang mengangkat nilai-nilai ketauhidan, kebijaksanaan, dan perdamaian. Namun tak semua pihak menyambut baik. Sebagian tokoh dari kalangan ateis komunis mengkritik langkah pemerintah, menganggap proyek itu terlalu memberi ruang pada kepercayaan dan dogma. Tapi suara masyarakat jauh lebih kuat. Mereka menyambut baik karena situs itu menjadi tempat refleksi, bukan pemaksaan keyakinan. Banyak pemuda Cina yang awalnya skeptis kini mulai tertarik belajar sejarah keagamaan mereka dan bertanya tentang makna hidup yang lebih dalam. Sementara itu dari luar negeri, seruan mulai muncul dari situs ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Mereka menilai bahwa makam Nabi tersebut memiliki dampak besar terhadap spiritualitas global, bukan hanya umat Islam. UNESCO menyambut baik inisiatif ini, namun meminta kajian lebih lanjut dan mendokumentasi lengkap. Tim Profesor Mardani menutup laporan tentang tahap 3 dengan kalimat yang kemudian dikutip di banyak media internasional. Siapapun yang dimakamkan di sini, ia bukan milik satu agama. Ia adalah milik manusia yang mencari kebenaran, cahaya, dan jalan pulang.
Beberapa minggu setelah pembukaan ruang inti makam, publik internasional mulai menunjukkan reaksi yang lebih serius. Berbagai media besar dunia mengangkat berita ini sebagai topik utama. Di Timur Tengah, para cendekiawan Islam menyelenggarakan konferensi khusus bertajuk Warisan Para Nabi dan Penemuan Abad Ini. Di Eropa dan Amerika, diskusi panel bermunculan di kampus-kampus terkemuka, membahas kemungkinan dampak dari penemuan makam ini terhadap narasi sejarah dunia. Sementara itu, pemerintah Cina menghadapi dilema baru. Situs makam ini kini menjadi magnet ziarah spiritual. Tidak hanya bagi umat muslim, tetapi juga orang-orang dari berbagai latar belakang kepercayaan. Setiap hari ribuan orang datang ke situs tersebut. Ada yang datang dengan penuh kekaguman, ada yang datang untuk mencari makna hidup, dan tak sedikit pula yang datang hanya karena penasaran. Namun, jumlah pengunjung yang terus meningkat mulai mengganggu kestabilan lokasi. Lalu lintas tersendat, desa-desa sekitar mulai berubah jadi pusat komersial dadakan, dan pemerintah setempat khawatir jika kawasan itu kehilangan nuansa sakralnya. Karena itu pemerintah pusat membentuk sebuah badan khusus bernama Lembaga Pelestarian Makam Timur. Badan ini bertugas mengatur arus kunjungan, menetapkan tata tertib kawasan suci, dan membatasi kegiatan komersial yang bisa mencerminai nilai-nilai spiritual tempat tersebut. Mereka bekerja sama dengan para ulama dan pemuka agama untuk memastikan bahwa lokasi tetap dijaga dengan penuh hormat. Salah satu keputusan penting yang diambil badan ini adalah pembentukan zona khusus hening. Zona ini berada tepat di sekitar area makam dan hanya boleh dimasuki oleh mereka yang benar-benar berniat beribadah atau merenung. Tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada percakapan keras, dan tidak ada siaran langsung di area ini. Aturannya ketat, namun justru membuat kawasan makam terasa damai. Di balik layar, tim Profesor Mardani melanjutkan riset mereka. Mereka mulai meneliti naskah-naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan tersembunyi di Asia Tengah dan Timur. Beberapa dari naskah itu berisi berita, cerita rakyat yang selama ini dianggap mitos, namun kini terlihat seperti potongan-potongan puzzle yang mulai menyatu. Salah satu naskah yang menarik perhatian berasal dari dinasti Tang. Naskah itu menyebut seorang pria asing berwajah Timur Tengah yang datang dari barat dan tinggal di kawasan pegunungan. Ia disebut sebagai orang cahaya dari surga. Pria itu tinggal di antara masyarakat lokal dan dikenal membawa ilmu tentang Tuhan Yang Esa. Ia mengajarkan nilai kejujuran, kesederhanaan, dan amal kepada sesama. Menariknya, naskah itu menyebutnya bahwa pria tersebut tidak diketahui asal-usulnya secara pasti. Namun saat ia wafat, langit di atas desa tempat tinggalnya menjadi gelap selama 3 hari. Hal ini membuat masyarakat saat itu percaya bahwa ia bukan orang biasa. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, banyak ahli mulai percaya, yakin bahwa cerita ini berkaitan dengan makam yang ditemukan. Bahkan ada asumsi bahwa pria misterius itu mungkin adalah seorang nabi yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci yang dikenal saat ini. Kemungkinan itu memperluas cakrawala pemahaman bahwa mungkin lebih banyak nabi yang diutus wilayah Timur Tengah, namun tidak tercatat dalam sejarah mainstream. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Allah mengutus Rasul ke setiap umat, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah Cina pun pernah mendapat utusan dari Allah, namun hilang dari rekam sejarah karena pergantian dinasti. Invasi atau pembakaran dokumen-dokumen kuno. Sementara diskusi terus berlanjut, muncul kelompok-kelompok spiritual baru yang menganggap makam tersebut sebagai titik kebangkitan kesadaran dunia. Beberapa dari mereka mulai membuat tafsir-tafsir sendiri, bahkan ada yang mencoba menghubungkan temuan ini dengan ramalan-ramalan kuno tentang akhir zaman. Pemerintah Cina dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak mendukung teori ekstrim atau kultus apapun yang mencoba memanfaatkan situs al-makam ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Situs itu harus tetap menjadi tempat ilmiah dan spiritual yang bersih dari spekulasi liar. Di tengah situasi yang makin kompleks, Profesor Mardani membuat satu keputusan besar. Ia mengundang sejumlah pemuka agama dunia untuk berkumpul langsung di situs makam. Undangan ini diterima oleh para tokoh Muslim, Kristen, Yahudi, dan Buddha, serta bahkan pemimpin spiritual dari agama-agama lokal Cina seperti Tao dan Konfusianisme. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana tenang dan penuh rasa hormat. Tidak ada debat, tidak ada klaim kebenaran tunggal. Yang ada hanyalah upaya bersama untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik penemuan ini.
Dalam forum itu, Profesor Mardani menyampaikan satu kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Kita semua sedang berdiri di depan sebuah pintu sejarah yang terbuka sedikit demi sedikit. Mungkin bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tapi untuk mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah sendiri di dunia ini. Forum lintas agama itu menghasilkan satu deklarasi damai, Deklarasi Cihaya Timur, berisi komitmen untuk menjaga situs makam tersebut sebagai warisan bersama, bukan milik satu bangsa atau agama. Semua pihak sepakat untuk mendukung riset lanjutan, menghormati tempat suci itu, dan menjadikan lokasi tersebut sebagai simbol kesatuan umat manusia dalam mencari kebenaran. Setelah deklarasi damai lintas agama diumumkan, situasi di sekitar makam mulai berubah arah. Tempat itu tidak lagi dianggap sebagai sekedar situs kuno atau objek wisata spiritual. Ia berubah menjadi pusat perhatian dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, dan diplomasi budaya. Namun kebersamaan dengan itu, muncul juga tekanan dari berbagai pihak yang tidak nyaman dengan arah perkembangan ini. Beberapa kelompok konservatif dari berbagai agama mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai bahwa keterlibatan lintas agama dalam situs yang diduga sebagai makam seorang nabi justru akan menimbulkan kekacauan akidah. Di sisi lain, kelompok sekuler mengkritik bahwa situs ini terlalu dimonopoli oleh pendekatan religius, padahal seharusnya murni menjadi objek arkeologi ilmiah. Tekanan ini membuat pemerintah Cina kembali melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka membentuk komite gabungan yang terdiri dari arkeolog, sejarawan, ahli tafsir agama, serta diplomat budaya. Sementara itu, Profesor Mardani dan timnya berhasil memperoleh akses ke salah satu manuskrip langka yang baru ditemukan di Tibet. Dalam naskah itu tertulis kisah tentang seorang lelaki asing yang datang dari barat jauh, membawa kitab dan ajaran tentang satu Tuhan. Lelaki itu disambut oleh seorang raja lokal yang tertarik pada ajarannya dan memberinya tempat tinggal di pegunungan terpencil agar aman dari gangguan politik. Lelaki itu menghabiskan sisa hidupnya mengajarkan kebijaksanaan, beramal, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia tidak pernah mengaku sebagai nabi, tetapi masyarakat sekitar meyakini bahwa ia adalah utusan Tuhan karena kedamaian ilmunya dan mukjizat yang menyertainya. Setelah wafat, makamnya dijaga oleh keturunan dari pengikut pertamanya yang kemudian menyamarkan lokasinya karena takut disalahgunakan oleh penguasa baru setelah keruntuhan kerajaan tersebut. Selama ribuan tahun, hanya segelintir orang yang tahu letaknya sampai akhirnya terkubur dalam debu waktu. Isi naskah ini mendekati prediksi ruang makam yang ditemukan. Bahkan, peta kasar yang tergambar di dalamnya cocok dengan kontur wilayah pegunungan tempat makam itu berada. Fakta ini menambah bobot bahwa penemuan makam bukan kebetulan, melainkan bagian dari sejarah besar yang nyaris terlupakan. Berita ini bocor ke publik internasional membuat komunitas muslim semakin yakin bahwa yang ditemukan adalah makam seorang nabi. Meskipun tidak dapat dipastikan siapa namanya, ada kemungkinan ia adalah seorang satu nabi yang hanya dikenal oleh kaum lokal pada masanya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran bahwa banyak nabi utusan, namun tidak semua diceritakan secara rinci dalam kitab suci. Di tengah antusiasme itu, muncul seorang peneliti independen dari Iran bernama Dr. Rahmat Yazdi. Ia membawa sudut pandang baru yang cukup menggugah. Menurutnya, makam ini bisa jadi adalah milik Nabi Zulkarnain, figur yang dalam Al-Quran dikenal sebagai pemimpin besar dan pembangun tembok besar untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Dr. Rahmat menyampaikan bahwa keberadaan tembok besar yang disebut dalam ayat secara geografis memang cocok dengan lokasi tembok Cina, dan bahwa kisah dalam kitab suci mungkin terhubung dengan lokasi penemuan ini. Namun klaim ini menimbulkan perdebatan baru. Banyak ulama menolak mengidentifikasi nama Nabi secara gegabah tanpa ada dalil yang jelas. Namun setidaknya, hipotesis itu membuka ruang diskusi baru dan menggairahkan kembali kajian tafsir modern terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini dianggap misterius. Sementara itu, UNESCO menyatakan ketertarikannya untuk menetapkan makam ini sebagai warisan dunia. Namun prosesnya tidak mudah. Beberapa negara mempertanyakan apakah tempat yang sensitif seperti spiritual pantas dijadikan sebagai objek budaya global. Bahkan sempat terjadi pertemuan tutup antara para diplomat dari negara-negara muslim, Cina, dan lembaga internasional membahas arah pengelolaan jangka panjang situs tersebut. Pada akhirnya, Cina menyetujui untuk menjadikan kawasan makam sebagai zona penelitian dan ziarah internasional. Dalam zona ini, siapapun boleh datang asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Tidak ada politisasi, tidak ada pengkultusan,
tidak ada penyebaran ajaran di luar konteks sejarah. Langkah ini dipuji banyak pihak karena dianggap mampu menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan nilai akademis. Bahkan beberapa negara mulai mengirim tim riset gabungan untuk berkontribusi dalam situs lintas disiplin di sana. Di akhir tahun itu, situs makam tersebut resmi dijadikan situs budaya tingkat nasional oleh pemerintah Cina dengan status perlindungan tertinggi. Mereka juga menamai lokasi tersebut sebagai Ling Liang Mu atau makam sang pembawa cahaya. Profesor Mardani dan timnya kini tinggal di wilayah sekitar makam. Mereka terus melanjutkan riset sambil mengajarkan mahasiswa internasional yang tertarik dengan arkeologi kenabian dan sejarah peradaban spiritual Asia. Di dalam hati kecilnya, Profesor Mardani merasa bahwa misi mereka belum selesai. Ia berdiri di depan makam, menatap batu yang masih menyimpan banyak misteri. Dengan nada pelan ia berbisik, "Jika engkau benar seorang utusan Tuhan, kami akan terus mencari kebenaran itu. Dunia berhak tahu siapa engkau sebenarnya. Dan mungkin jawabannya akan datang di waktu yang tepat." Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.